Makanya orang Nasrani kalau puasa itu 40 hari malahan. Tapi kalau orang Islam kan hanya satu bulan, kadang-kadang isinya 28 hari, kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Sesuai posone wong Nasrani. Yang kedua bulan Dzulhijjah, orang Jawa bilang Dzulhijjah, bulan guyonan tapi betul. Itu saking hebatnya Allah ngasih pahala kepada umat Rasulullah SAW. Terus ditunjuk berkorban dan sampaikan kepada kedua anak lakimu suruh korban. Ditunjuk malaikat Jibril atas perintah Allah disuruh korban di atas gunung. Waktu itu korban diterima langsung bisa dibuktikan. Yang Qabil senengane bercocok tanam. Wong korban untuk Allah didilekno Pak, sayur sing sudah menguning, ketelo sing rada bongkengen, terong niku dibilang sing wis loyo. Wong wedok gak seneng terong loyo. Kok iso digawe korban nemen Qabil iki. Ya Allah. Waduh, kak ngira loyo Pak, mari kurbanan akeh nyate. Wah. Saya mohon maaf, nek kebanyakan sate gule ndak mau, sudah sirian saya. Enggak, emas saya kumat. Kebanyakan sate baru pulang, mama. Kan volta saya muda akhirnya mama. Allah. Dicarikan sayur sudah menguning, buah-buahan sudah yang membusuk, sedangkan Habil biasanya beternak. Ya Allah, iman sudah terpancar. Habil adiknya Qabil. Saya dulu lahir tidak punya apa-apa, karena nikmat Allah saya punya segalanya. Sekarang Allah memerintahkan aku berkurban untuk Allah. Hakikatnya kurban kita bukan untuk Allah. Allah tidak butuh. Allah ghani, kaya, dan kita yang butuh kepada Allah. Hakikatnya ibadah kita kembali kepada kita. Ini untuk Allah kurban, tak carikan kambing yang mulus, yang sehat, yang gemuk. Siap-siap yang gemuk-gemuk. Tak carikan lembu yang gemuk, yang sehat, yang mulus. Tak carikan onta yang sehat, yang gemuk, yang mulus. Disosialisasikan oleh Rasulullah bahwa orang satu ekor unta dalam hadisnya sahih sudah mencukupi 10 orang. Satu unta untuk 10, satu sapi kerbau untuk 7, satu kambing untuk 1, satu suami untuk 4. Pintar sampean. Akhirnya 10 orang podom beleh ontone, 7 orang podom beleh sapi dan kerbaunya, 1 orang beleh kambingnya, 4 istri podom beleh suaminya. Karena tersakiti. Podom lara ati bojone dibeleh. Plesetane arek wi ala ngono. Alhamdulillah tidak sakit semacam itu. Akhirnya korban ditaruh di atas gunung sesuai petunjuk malaikat Jibril. Api menyambar dari langit. Sudah dikasih warning, nanti kalau api turun menyambar dari langit kurban seseorang yang hilang, maka kurban itu yang diterima oleh Allah. Kurbannya Habil yang diterima. Ini disosialisasikan syarat hewan kurban atau akikah supaya sah untuk kurban. Rasul bersabda, arba'un la tazuzu fil dohaya. 4 hal hewan kalau cacat tidak boleh dipakai kurban, tidak sah. 1, kata Rasul, al-aura. Hewan yang dipakai kurban dan akikah syaratnya matanya tidak boleh picek, tidak boleh cacat, harus sehat. Ngerti picek ya? Ya, hewan rek. Yang kedua al-maridoh, tidak boleh sakit, entah kata dokter hewan sakit antrak, sakit SARS dan sebagainya, tidak sah untuk kurban. Yang ketiga al-urja, tidak boleh pincang itu kakinya. Lah pincang bener loh. Loh kok meneng kabeh gak ngerti pincang? Loh wis. Yang keempat al-ujfa, kurbanku gak boleh kurus, gak sah. Wong kurban wedhus kari belum sampai entute dia kurban. Iku nggak sah untuk kurban tapi sah untuk gule. Lah nek di sate enggak ada daging apa di sate? Ya gule itu belungan.
Jadi tidak sah untuk kurban tapi sah untuk gulai. Didukung satu hadis syaratnya al-musinah, harus poel. Nek wedhus kacang biasanya 2 tahun sudah poel. Kalau sapi lembu kerbau biasanya 3 tahun. Kalau unta itu 5 tahun baru poel. Itu syarat. Manakala hewan yang kita buat berkurban memenuhi syarat 5 itu, maka sah untuk kurban. Makanya harus hati-hati. Falam yutaqabbal minal akhor, kita kaji. Mengapa kurbannya Qabil kok tidak diterima oleh Allah? Kurbannya Habil diterima karena penuh cacat. Sayur wis loyo kabeh, menguning, polo pendeme wis bongkeng bosok, itu tidak sah untuk digunakan kurban, tidak diterima oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau kurban seumur hidup, kalau akikah seumur hidup diperintah sekali. Nas hadis. Tapi kalau kurban kita punya uang lebih, setiap tahun disunahkan. Diperintah. Saya bawakan hadis keren 2 supaya jenengan mengingat-ingat selalu punya harta, punya uang. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Sahih Muslim. Siapa yang punya uang kok tidak mau kurban atau urunan berkurban, kata Rasul, fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba mendekati tempat sholatku. Aku benci kepada umatku yang medit tidak mau berkurban untuk Allah. Sing kereng maneh, man kana lahu sa'atun falam yudhi, siapa yang diberi lebihan uang rezeki kok nggak mau berkorban seumur hidupnya, fal yamut insya'a yahudian au nasronian, silahkan kamu mati nanti, mati Yahudi atau mati Nasrani, kedua-duanya na'udzubillah min. Pesene Allah Al-Quran Baqarah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai mati meninggalkan dunia yang kita cintai kecuali tetap mempertahankan iman dan Islam. Alhamdulillah, itu berkurban. Saya tanya, mas-mas sudah diakekoi dulu? Belum tahu? Belum. Pandangan ulama yang hukumi akekah itu wajib, pedoman satu hadis ini. Ulama ada yang hukumi sunnah, ada yang wajib. Tak bawa hadis yang ditanggung jawabkan. Al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi. Anak lahir procot itu tergadaikan hutang. Yang wajib tebus adalah orang tuanya. Nggak boleh ditebus dengan uang inten emas berlian, tapi biaqiqatihi, dengan mengalirkan darah, menyembelih hewan aqiqahnya. Kapan itu? Tudfa'u ya masabek, diperintahkan setelah 7 hari kelahiran. Nggak punya uang, dilipatkan 7 hari, 14 hari. Belum punya uang, 21 hari. Belum punya uang, selapan. Ngerti selapan? Ya mbak nyelameti ibu wis luas kete, bapaknya oleh berangkangan. Nek wis entek nifase kan oleh berangkangan. Nek si durung tek kan nginceng-nginceng tok. Allah, iku fikih bicara. Alhamdulillah. Kalau belum, qoblal balik, sebelum balik. Ya apa kula pun dewasa dereng diakekot yang sepaklo, jangan khawatir. Buka kitab I'anatul Thalibin juz 1, syarahnya kitab Fathul Mu'in, disarai 4 jilid. Di situ ada lama fi khabar, yaiku Rasulullah nafsahu ba'dan nubuwah. Kanjeng Nabi kita mulai kecil ndak diakekoi, lahir yatim piatu. Diramut kakeknya, kemudian meninggal diramut oleh pamannya Abu Thalib, belum diakekoi. Kanjeng Nabi ngakekoi dirinya sendiri setelah diutus jadi Nabi. Umur berapa itu? Umur 40 tahun, ditandai turunnya pertama wahyu malam 17 Ramadan, malam Senin, dikenal dengan Nuzulul Quran. Rasul umur 40 tahun ngakekoi dirinya. Setiap pengajian saya, majelis ibu-ibu, tak sarankan nek durung akekah bisa ngakekoi dirinya sendiri. Kedatangan majlisan. Lil gulami syatani, untuk anak laki-laki 2 kambing. Saya ngaji malam Jumat di BRI kemarin, bapak pimpinannya orang agak religius ya, tanya, Pak Ustadz,
Bolehkah akikah dengan lembu atau unta? Tidak boleh. Mengapa? Tidak ada tuntunan hadisnya. Harus dengan kambing. Nek ana tuntunane kate melok sapa? Walil jariyati satun, nek wong wedok iku cukup satu kambing. Waktu saya ngaji di pesantren, tanya kepada kiai, "Yai, nopo nek anak lahir procot kok akikahnya 2 kambing kalau perempuan 1?" Ya iku nasihat sapa kok protes. Sholat subuh 2 rakaat, Jumatan 2 rakaat, Isya 4 rakaat, lapo kate kok protes? Waktu 89 saya singgah di Mesir sana, alhamdulillah tanya, ngapain orang laki-laki itu, ya teman-teman juga di sana, kok itu 2? Iya tak, soalnya wong lanang itu duwe ndas loro, ndas dukur karo ndas nisor, makanya lahir procot dislameti wedhus loro ndasi loro. Lah wong wedok sirahe mek 1 tapi lambene 4. Makanya akikoe si wedhuse 1 tok. Saya sekaligus dapat resep dari Mesir, teman-teman, seorang istri nek melihat suaminya marah-marah urusan kantor, urusan gudang, urusan luar, ngamuk-ngamuk, kebanyakan istri jadi sasaran, tak kasih resepnya. Langsung dikosok sirah yang bawah. Cekot-cekot hilang kabeh. Nek gak percaya buktikan. Kalau gak dokter kembalikan. Loh, betul. Iki sirah cekot-cekot ngurusi donya macem-macem. Kalau ini di rumah Pak, cekot-cekot hilang kabeh. Pintu-pintu rezeki terdengar, kelihatan. Wow, itu loh. Halo. Makanya tidak, saya ngaji di SKPD Pak, ada pertanyaan, mungkin yang ditanyakan itu banyak orang sungkan, itu menyangkut privasi. Akhirnya Jafri pada saya, Pak Ustadz ngapunten, sing jenengan serangaken Al-Baqarah 222, saya itu melakukan sampai punya anak 3, kalau waktu haid menstruasi kumpul sama suami saya. Terus kalau sudah terlanjur dulu ya apa Pak Ustadz, kalau tidak tahu hukum tidak dosa. Tapi kalau sekarang detik ini sudah tahu hukum dasar Qur'annya, maka nek senengan kumpul waktu haid tetap berdosa, hukumnya haram. Pripun carane nek ngelingno suami, dikasih ucapan yang baik, Pak. Aku tadi ngaji di Pak Ustadz di kantor, ngupas ayat iki, waktu haid tidak boleh dikumpuli. Tapi kata Pak Ustadz yang tidak boleh kumpul saja, 1 itu ibu kota itu tidak boleh. Dengkul menisor halal, udul ke atas halal. Loh, hukum bukan guyonan. Muktamar ke-32 saya bahas di Makassar, saya 5 hari di sana, juga makili kiai-kiai kota Pasuruan. Itu bahas itu. Bagaimana hukumnya seorang istri mengeluarkan spermatozoanya suaminya biadiha dengan tangannya? Jawabannya halalan thayyibah. Sing penting aja ditokno karo bojone kanca. Hukum ini Pak. Sudah. Loh, daripada suami, kadang-kadang suami kan tegangannya tinggi. Omane sik nom-noman ngene iki, pandangan hidup, delok langsung tani. Iya nek sing wis tuwek-tuwek murswita, itu pegangan hidup, dicekil-cekil baru hidup. Ana mana sing 70 jamu hebat, double, waduh hati-hati, sing kejam sekilo tok ngene. Nah, 70 ke atas ku mbok sadar, laya mutu walayah ya, nggak mutu entek-entek biaya. Yo ngono sih biayaan ya. Allah. Lah, Bu, ngapunten. Dalam kitab Ibnu Sina Kedokteran Umat Islam yang dulu dari Rasulullah, mohon maaf, ada 10 hal, wis tau tak sampaikan tadi. Nek wis enggak usah lapo. Ada 10 hal manakala manusia menahannya menjadi penyakit. Jadi menahan 10 hal menjadi penyakit. Yang pertama,
Adamu idza haja, darah ketika memuncak bila ditahan akhirnya menyebabkan penyumbatan, penyakit stroke dan lain sebagainya. Halo, belajar tip ke Islam. Darah kita umurnya 120 hari. Terus berputar, ada yang baik yang jelek itu menggumpal. Makanya Rasul umurnya 63 tidak pernah sakit sama sekali, hanya 13 hari menjelang wafat. Karena apa rahasianya? Setiap bulan darahnya Rasul dikeluarkan yang kotor melalui bekam. Tanggal rembulan, nekat tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 itu hadisnya sahih. Pilih salah satu, itu ngumpulnya darah. Makanya nek suatu kolesterol tinggi, nggo pundak-pundak kodok kemeng kabeh. Sing dibekam Kanjeng Nabi al-katiben, 2 pundak nakro. Ini bisa mengurai 70 macam penyakit ke atas. Itu darah kotor dikeluarkan. Bila ditahan gak dikeluar belas akan menjadi penyebab penyakit. Nomor 2 ya. Ya kata terono kabar ya, kapan-kapan yang jangan maneh. Saya nanti maghrib masih ada rutinan di Masjid An-Nur, Marisa di bapak-bapak. Pokoknya sedina cuma kok pitu. Ada iki malam Jumat pisan, cuma legi ngono bahasa ibune. Ayo ya mateni wong kafir. Malam Jumat tak jawab entek wong kafir. Legrek iki. Lah nek perang nek gak siap temen isini-isini apa? Nah, udah. Alhamdulillah. Nggih. Yang kedua, bila ditahan menyebabkan penyakit. Dengarkan ibu-ibu. Al-maniyu idza taghayyadha. Spermanya laki-laki ketika mengental bila tidak dikeluarkan itu menjadi kanker prostat. Yang punya prostat orang laki-laki, perempuan tidak punya prostat. Makanya orang kena prostat mesti di atas umur 60, 59 ke atas. Soalnya jarang digawe. Karpe digawe tapi gak mampu. Hasil survei saya, orang punya istri 2, 3, 4 gak ono sing kanker prostat. Wah, tepat. Tapi kanker kering, kantong kering. Bojo kono njaluk, bukan akhirnya kering kabeh kantonge. Lah supaya jenengan bojone gak kena prostat itu operasi harganya mahal, sing pinter jadi istri. Krungu ah. Jadi walaupun kena odor, liyane sing halal. Ayo Mas, daripada sampean gak kuat zina, aku kena imbas dosane. Wis Mas tak cepet ning kelek wae. Tapi sing akeh kan badine rek. Allah. Sampean kan wayahe kesel nyambut bae mulai pagi. Nek gak ngene ngantuk ngajine. Tapi ini ilmiah. Di dalam kitab semuanya. Tak bawa ngono panjane. Dadi sing pinter. Makane nek kene sing prei, sing kene halal. Lirrajuli ra'sani, laki-laki punya 2 kepala, walil mar'ati fammani, wong wedok duwe mulut loro. Iya. Sijine prei, sijine kena halal lan thayyibah. Nek bojone dhewe. Krungu nggih? Ilmu sing asale karo mari weruh yang 8 kapan-kapan saja. Alhamdulillah itu kurban betul ikhlas. Mengapa Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail itu 3 insan pilihan perlu kita teladani dalam pengorbanan karena diabadikan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah kepasrahan Nabi Ibrahim malam tanggal 8 yang dinamakan yaitu Tarwiyah. Nabi Ibrahim dapat mimpi. Ya Ibrahim aufi binadrik. Hei Ibrahim, laksanakan nadarmu. Apa riwayatnya? Nabi Ibrahim setiap tahun itu kurbannya kambing 1.000, 300 lembu dan 100 unta. Tahun kemarin dia di peternakan unta, saya tanya yang kemarin saya di sana, itu unta satu harganya 50 juta.
nek ping 100 berapa M? Lembu sekarang 20 juta, 25 kali 300 berapa M? Sama hitung doa. 1000 kambing sekarang rata-rata kambing 2,5 atau 3 juta berapa M? Ya ta'ajabu dan malaikat heran. Nabi Sulaiman itu nabi terkaya di antara para nabi dan rasul, tidak pernah berkorban 100 kambing, 300 lembu, 100 unta. Tapi Nabi Ibrahim Masya Allah. Wa yata'ajjabuna nas, manusia pun juga heran. Keprosot Allah, wallahi lau anna li ibnan wa aqrabu ila Allah taqarruban lillahi ta'ala. Andai kata aku dikaruniai anak laki-laki yang aku cintai diminta untuk dikorban kepada Allah, tentunya aku laksanakan. Waktu itu belum punya anak. Bareng punya anak, Nabi Ibrahim berapa istrinya? Dua. Istri pertama siapa namanya? Jar. Siti Saro itu istri solihah. Mengapa? Tahu nari Nabi Ibrahim rabi maneh. Rumongso Siti Saro niku umur 70 ndak bisa hamil. Mas Ibrahim, saaken jenengan wong apik, keturunane apik-apik, nek gak di keturunan kok emang. Wis sampean tak nikahno ya. Aku gelem, Dek, dengan catatan sampean sing dilekno. Didilekno arep wedok sing apik kelakuane, mulai cilik dikenal namanya Siti Hajar. Doanya didengar Allah. Siti Saro umur 70 bisa hamil punya anak Nabi Ishak. Yang Siti Hajar hamil punya anak Nabi Ismail. Alhamdulillah. Akhirnya diminta oleh Allah, iki suara teko setan opo Ar-Rahman. Mikirnya itu dinamakan tanggal 8 Dzulhijjah, yaitu tarwiyah. Jenengan nek gak waktu di haji Armina disunahno poso tarwiyah. Malam kedua, malam tanggal 9, suara muncul lagi, ya Ibrahim aufi binadrik, laksanakan nadarmu, sumpahmu dulu. Arafah yakin ini bukan dari setan tapi dari Allah Ar-Rahman. Akhirnya sudah yakin dari Allah, tanggal 10 kemarin dilaksanakan berkurban. Kedermawanan Nabi Ibrahim perlu kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nggak mungkin kita kurban yaitu 1000 kambing. Umpama duwe duit 20.000, pas ono wong jaluk gak duwe, keluarkanlah walaupun 100 rupiah, walaupun paling titik. Nyontoh yang semacam itu. Terus keikhlasannya, kalau kita praktekkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, enak. Orang kerja ikhlas itu ridho. Ngangkat barang berat kalau dia ikhlas ridho jadi ringan. Perjalanan jauh kalau kita ikhlas ridho jadi dekat. Meskipun dimutasi di semua daerah sana, ikhlas. Ini Allah hakikatnya yang menyampaikan saya, manusia itu hanya pelantara saja. Ikhlas ridho, yang jauh jadi dekat, yang berat jadi ringan. Belajar keikhlasan dalam kita bekerja sehari-hari. Insya Allah. Kepasrahan Nabi Ibrahim, aku pasrah karena ini perintah dari Allah. Waidah, ketika Nabi Ibrahim sudah pasrah, maka pertolongan Allah itu turun. Wa fadainahu bidubhin adzim, maka Jibril dipanggil Allah. Jibril, ta'al, come here. Labbaik ya Rabb, sendika dawuh, tojuk benar, Jibril. Siap jalankan tugas. Ambil kambing kibas yang sehat di surga, kamu antar kepada sana. Ganti Ismail dengan kibas. Itu diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 100 sampai 112. Buka nanti ceritanya. Wa fadainahu bidibhin adem, diambilkan. Kok secepat itu? Ingat, malaikat diciptakan Allah min nurin, dari cahaya. Makanya apa kulon jelukno kulon nur itu supaya bercahaya imane, walaupun wonge tambah ireng ya gak apa-apa. Sementing imane memancar. Jeneng itu sebagai doa. Malaikat diciptakan dari cahaya. Kita belajar dari ilmu metafisika, kecepatan cahaya elektrik itu per detiknya mencapai 360.000 per detik. Jadi nek Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sing gawa malaikat Jibril Mikael teko Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu 1500 km, cukup ditempuh 1/20 detik. Ngono wong sing gak percaya gendeng Muhammad.
Wong Mekah Madinah iku 490 kilo. Iku naik kuda berbulan-bulan PP. Kok iku budal mari sak durung sobo tekan omah edan Muhammad. Karena iman yang bukan jawab. Sekarang nggak bisa diungkiri. Secanggih ilmu hasil kerja cerdas manusia, jenengan saiki wis kodrat nanggone Mekah tidak makan waktu 1 menit asal ono pulsae. Nek kalau pulsa yang sampai menit ya. Alhamdulillah, itulah kehebatan. Sudah itu keikhlasan. Terus satu yang diabadikan Siti Hajar. Siti Hajar itu orang yang ikhlas, terpancar iman. Nabi Ibrahim musyawarah sama anaknya. Qala inni ra'aitu qala inni ya bunayya inni ara fil manam. Nah Ismail ana nggone ibu Siti Hajar, aku mampu ngimpi diperintah beleh sampean. Fandur madza tara, ya apa nak pendapat sampean. Kedemokrasi, tidak ada umat yang tidak cacat, tidak ada manusia sempurna. Manakala ada kekurangan mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan bajirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa adil sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal husnal khatimah wal istiqamah. Yassir lana umurana umurad dini wa dunya wal akhirah, wa yassir alaina ziyarah Makkah wal Madinah minal haji wal umrah bi barakati Rasulillah wa bi barakati sholatan tuballighuna biha hajja wa umrata baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa ashabil kiram. Allahumma ja'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa amalahum amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur bi syafaati Rasul sallallahu alaihi wasallam.